Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdari Cirizakti dari kelas 11 IPS 1, absen 13. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang masyarakat multikultural. Istilah masyarakat multikultural terdiri dari 3 kata, yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Masyarakat artinya adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Multi berarti banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural berarti budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Disebabkan banyaknya suku bangsa yang punya struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Pada hakikatnya, konsep masyarakat multikultur adalah masyarakat yang punya banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadatnya. Kerangka hidup bersama berdampingan satu sama lain yang sederajat dan berinteraksi dalam satu tatanan kesatuan sosial politik. Masyarakat multikultural menurut para ahli. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian masyarakat multikultural, yaitu 1. Nasikum Nasikum dari Sistem Sosial Indonesia pada tahun 2004 menerangkan masyarakat multikultural bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural mempunyai sub kebudayaan yang bersifat diverse, ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dan kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik sosial. 2. Ada Liliver dalam prasangka dan konflik. Komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur pada tahun 2005 menjelaskan definisi masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik, dan keragaman itu menjadi sumber keberagaman budaya atau subkultur dari masing-masing etnik. 3. Ada Parek Biku Parek dalam Dilemma of a Multicultural Theory of Citizenship pada tahun 1997 menjelaskan pengertian masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang punya banyak agama, bahasa, dan budaya, mencakup keberagaman kelompok dengan sistem gagasan, dan organisasi sosial, sejarah, kebiasaan, dan perilaku. 4. Ada Will Kimlich dalam Multiculturalism on Minority Rights, Peace, and Aid pada tahun 2002 dalam mendefinisikan pengertian masyarakat multikultural. Konsep multikultural adalah seperangkat gagasan yang relatif mempunyai koherensi dengan gagasan yang membentuk sebuah mosaik kebudayaan. Oleh kompleksitas akibat interaksi dan ras etnik, kelompok sosial, gender, bahasa, agama, orientasi seksual, hingga kemampuan personal. Nah, itulah beberapa masyarakat multikultural menurut para ahli. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi hanya berkutat pada keanekaragaman suku bangsa, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah pandangan yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme dapat berkembang ketika didukung adanya toleransi dan kesediaan untuk saling menghargai. Selanjutnya ada karakteristik masyarakat multikultural. Menurut Van den Beek, ada 6 karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat multikultural.
1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Keberagaman yang terdapat dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama, sehingga menghasilkan subkebudayaan berbeda satu dengan kelompok lain. Misalnya, di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, dan Madura, di mana ketiga suku tersebut hidup di Pulau Jawa dan memiliki kebudayaan yang berbeda. 2. Memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat pun mengalami perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Perbedaan struktur masyarakat itu dapat dilihat melalui lembaga-lembaga sosial yang bersifat tidak saling melengkapi. Misalnya, pada lembaga agama di Indonesia yang menaungi beberapa agama memiliki struktur yang berbeda. Lembaga-lembaga agama tersebut tidak saling melengkapi karena karakteristik dari keberagaman masyarakat atau agama pun berbeda. 3. Kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Masyarakat beragam memiliki standar nilai dan norma berbeda yang diwujudkan melalui perilaku masyarakat. Hal itu disebabkan karena karakteristik masyarakat yang berbeda. Kemudian disesuaikan dengan lingkungan fisik dan sosial. Karena kondisi masyarakat yang beragam tersebut, kesepakatan bersama untuk dikembangkan. Nah, setelah itu karakteristik masyarakat yang keempat yaitu relatif sering terjadi konflik. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Konflik yang terjadi bisa sangat beragam, mulai dari konflik antar individu sampai konflik antar kelompok. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya toleransi satu sama lain, baik antar individu maupun antar kelompok. 5. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Jika masyarakat multikultural bisa terkoordinasi dengan baik, maka integrasi sosial dengan mungkin terjadi. Akan tetapi, integrasi sosial di masyarakat timbul bukan karena kesadaran, melainkan paksaan dari luar diri atau luar kelompok. Contoh, aturan tentang anti-diskriminasi dalam penggunaan fasilitas publik. Selain itu, masyarakat memiliki ketergantungan dalam bidang masyarakat ekonomi yang dapat mendorong terjadinya integrasi karena kebutuhannya. Contohnya adalah individu yang bekerja pada individu atau perusahaan lain, membuat dirinya harus mematuhi segala aturan yang dibuat. Terjadinya kondisi patuh dan integrasi timbul karena adanya aturan yang mengikat individu dalam melaksanakan pekerjaannya, dan hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. 6. Adanya dominasi politik. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini menjadi bentuk penguasaan atau dominasi dari suatu kelompok kepada kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan dalam bidang politik. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.